Halo semua, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Doseku 30. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang ya, dan bisa memberikan informasi tentang olahraga, kesehatan, dan info-info lainnya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, bisa tekan tombol subscribe di bawah ini dulu ya, biar terus berkembang nantinya, biar kita sama-sama bisa memberikan manfaat ataupun hiburan-hiburan. Baik, jadi begini teman-teman, kemarin kan kita sudah banyak membahas masalah olahraga dan kesehatan ya. Nah, kali ini saya akan informasikan bahwa nanti di channel Doseku 30 kita akan ada sebuah segmen baru, yaitu saya akan beri judul Kacamata Awam. Nah, di mana nanti di segmen ini saya akan membahas berbagai macam kejadian atau informasi-informasi yang lainnya dalam pandangan kacamata awam. Jadi nanti bagaimana pandangan kita tentang ilmu pengetahuan, tentang cinta, sahabat, kehidupan, politik, ataupun lain sebagainya. Jadi nanti di channel ini saya akan bahas bagaimana sih kita yang nggak ngerti itu melihat sebuah fakta, sebuah kejadian, atau sebuah peraturan, sebuah ilmu baru. Jadi nanti gimana pandangan kita sebagai orang yang awam ya, atau pandangan kita sebagai manusia biasa, seperti itu. Biasanya kan kalau ada seandainya tentang motivasi, tentang kesehatan, olahraga, kita akan bahas nanti secara mudah atau secara santai gitu ya. Gimana sih seorang yang nama juga orang awam gitu ya, atau orang yang nggak ngerti apa-apa dikasih sesuatu yang baru, bagaimana sih pandangannya, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan berikan contoh motivasi kita dalam menjalani hidup. Kadang kan nama juga orang awam ya, ya penting kan hidup gitu. Dia mau kerja apa, mau gajinya berapa, mau tempatnya di mana, dia tidak peduli. Artinya yang di pikiran kadang kita orang awam ini kan ya udahlah, yang penting kita masih hidup, kita bisa makan, selesai. Nah, itu salah satu contoh pandangan dari kita yang memang belum mengerti atau kadang belum terbuka cara berpikirnya, seperti itu. Contoh kan masih banyak tuh ya yang di daerah, karena saya juga kan orang daerah. Jadi kadang kalau di daerah tuh orang tua tuh selalu berpesannya begini, "Nak, kalau kamu gede nanti harus lebih baik daripada bapak." Contoh, kalau di kampung bapaknya lulusan SMP, nah dia pengen anaknya setidaknya lulus SMA, seperti itu. Jadi orang tua itu tidak meminta anaknya, "Wah, kamu nanti besarnya jadi presiden atau jadi menteri," itu enggak. Orang tua itu hanya selalu meminta lebih baik daripada keluarganya saat ini, seperti itu. Dan itu masih banyak terjadi di daerah-daerah, terutama di daerah saya juga seperti itu, seperti itu. Tapi kan itu tidak selamanya berlaku, karena kan ya namanya hidup, namanya zaman itu kan selalu berputar. Tidak selamanya kan kita contoh bertani, dari leluhur kita bertani semua, itu kan tidak juga seperti itu. Bertani itu penting karena kan dengan adanya pertanian kan kita akan untuk makan, untuk kesejahteraan pangan itu kan berasal dari tani, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pandangan orang-orang yang masih banyak berlaku saat ini. Nah, di segmen ini juga nanti kita akan bahas masalah cerita-cerita gitu ya. Mungkin ketika saya cerita di daerah saya, di kampung, cerita dari masa kuliah, atau cerita-cerita cinta gitu bisa nanti. Jadi di segmen ini nanti segmen lengkap ya, kita bahas masalah pertemanan, persahabatan, percintaan, ataupun masalah politik. Itu kalaupun nanti bisa, nanti kita akan bahas di segmen cara pandang orang awam, seperti itu ya. Jadi bagaimana seseorang melihat sesuatu itu kadang tidak selalu utuh. Artinya contoh ketika kita ngelihat sebuah buku ya, seperti ini. Nah, kita ngeliat dari sebelah sini mungkin kelihatannya hanya tipis aja. Nah, sini nih lebar, dari pinggir sini nih beda lagi. Ini dari segi pandang manapun ini akan berbeda. Kalau dari sini kita lihat, wah, itu bendanya tipis. Kalau kita ngeliat dari sini, wah, ini bendanya ini lebar.
lihat dari sini ini warnanya beda. Nah sama, jadi kadang sebuah masalah ataupun sebuah kehidupan itu tergantung cara pandang kita masing-masing. Ada orang memandang itu hanya dari satu sisi, wah ini jelek ya, terus ada juga orang memandang dari dua sisi, wah ini bagus, ini baik. Nah ada lagi yang tiga sisi, ya satu baik, duanya jelek, seperti itu. Jadi nanti di segmen cara pandang awam ini, kacamata awam ini, nanti kita akan membahas mulai dari masalah cara pandang, cara berpikir, bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan cara pandang yang berbeda, seperti itu. Karena kan setiap manusia ini memiliki pikiran, analisa tersendiri, pengalaman tersendiri. Itu adalah bahan-bahan pertimbangan ketika kita mendapatkan suatu celaan, hinaan, pujian, ataupun yang lainnya, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas di segmen ini, itu akan lebih bervariasi. Jadi nanti mungkin kalian juga bisa sharing pengalaman kalian, atau mungkin kalian minta nanti tulis di komen di bawah, kalian minta saya nanti bahasnya masalah apa. Mungkin Bang Dori hari ini dong bahas dong masalah olahraga, Bang Dori hari ini bahas dong masalah persahabatan, masalah cinta, atau masalah motivasi ataupun yang lainnya. Nanti saya akan coba bahas seperti itu. Jadi saya mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk selalu support channel ini dengan subscribe ya. Jadi nanti dengan bertambahnya subscribers, nanti kita akan lebih semangat, dan juga nanti saya akan bisa lebih kreatif lagi buat konten-konten yang lainnya, seperti itu ya. Kalau untuk sekarang kan saya masih sendiri, nge-record sendiri, ngedit sendiri, nge-up sendiri, seperti itu. Jadi nanti kalau saya nge-trip pun nanti akan ada tim yang saya bawa, seperti itu. Mungkin ketika nanti saya naik gunung, nanti kita bikin vlog di sana, kita kasih motivasi bagaimana sih kita naik gunung itu, atau hal-hal yang kalian baru tahu di gunung itu harus begini, harus begitu, atau juga nanti persiapan apa yang kalian siapkan ketika kalian mau naik gunung, seperti itu. Contoh kalau kalian main naik gunung kan udah dipastikan ada peralatan pribadi dan juga ada peralatan tim. Contoh peralatan pribadi yang sangat dasar ya, kalau kalian naik gunung itu yang pertama ya, kalian harus punya sepatu ataupun sendal gunung. Itu sudah dipastikan untuk safety kalian diri pribadi, seperti itu. Terus celana outdoor ya, jangan pakai celana lepis, bisa juga tapi lebih baiknya celana khusus. Terus juga kaos, jaket. Nah jaket ini juga salah satu yang penting, karena kan kita sama tahu gunung itu sudah dipastikan sangat dingin ya, daripada terutama yang di Jakarta itu kan panas. Jadi kalau kalian naik gunung tuh pasti itu jaket itu bisa diusahakan ada 2 jaket, seperti itu. Jaket yang biasa atau nanti jaket yang benar-benar tebal. Jadi kalau ketika kalian naik gunungnya lebih tinggi, itu semakin tinggi gunung itu dia akan semakin dingin. Jadi itu adalah untuk yang melekat di badan kita. Nah yang selanjutnya juga kita harus punya carrier. Carrier itu adalah tas besar ya, tas yang besar nanti kan di situ. Nah dalam carrier ini juga kita ada peralatan pribadi. Yang pertama ada matras. Matras ini nanti kan buat kalian tidur, buat kalian istirahat di jalan. Terus ada juga sleeping bag. Sleeping bag ini kan buat tidur. Jadi kalau kalian ke gunung kan nggak mungkin bawa selimut gitu ya, atau pakai sarung. Itu nggak biasanya sih kalau seandainya orang yang udah terbiasa mungkin bisa bawa sarung buat selimut. Tapi kalau buat teman-teman yang baru ataupun memang ada faktor yang lain, saya sarankan kalian menggunakan sleeping bag. Nah terus selanjutnya perlengkapan pribadi juga, perlengkapan kesehatan. Mungkin ada teman-teman yang masuk angin atau yang cedera di jalan, itu sangat penting ya. Obat-obatan pribadi itu kalian yang tahu, seperti itu. Terus juga ada senter. Nah senter ini juga satu hal yang penting ketika kalian naik gunung, karena kan udah pasti nanti ada malamnya. Takutnya nanti kalau kalian nggak ada senter itu sangat bahaya. Terus korek, terus juga kompor, nesting, dan juga lebih penting lagi itu adalah untuk makanan kalian atau konsumsi kalian. Itu juga ada pasti ya, karena kalian naik gunung tuh nggak mungkin langsung naik pagi nyampe sana sore nanti turun lagi. Itu biasa jarang terjadi, kecuali memang gunung-gunung ataupun bukit itu bisa. Tapi kalau seandainya udah gunung, kalian pasti bermalam. Dan itu untuk konsumsi, untuk bahan pangan kalian
itu logistik ya, itu logistiknya sangat perlu ya, mulai dari beras, mungkin kalian bawa telur, bawa bahan makanan yang lain, itu disesuaikan dengan kekuatan ataupun space di carrier kalian, karena carrier itu kan macam-macam, ada yang 50 liter plus 20, ada yang 70, itu sudah diatur. Jadi kalian bisa di carrier itu juga nanti ada tendanya. Nah, kalian ketika naik gunung juga harus pasti ada tenda dong. Nggak mungkin dong kalian naik gunung tahu-taunya kalian pakai sarung, itu nanti hancur yang ada. Bahkan kalau seandainya naik gunung pun kita pakai tenda pun, kalau lagi hujan itu bisa loh terbang kayak gitu, bisa kau cabut tendanya. Jadi ketika kalian di gunung pun juga tenda itu sangat perlu, kalau bisa yang double ya, double layer, artinya dia 2 lapis. Biasanya kalau seandainya kalian naik gunung yang tinggi, kalian cuman apa namanya itu, tendanya layernya single atau 1 layer doang, itu biasanya angin itu bisa nembus, itu nembus ke dalam, itu dingin banget ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau naik gunung, itu nanti info-info yang akan saya berikan di segmen kita selanjutnya seperti itu. Dan juga nanti saya akan bikin video gimana sih cara nyusun di dalam keril seperti itu. Gimana sih kalau seandainya kita naik gunung itu persiapannya apa aja, gunung-gunung buat pemula itu apa aja, atau juga nanti masalah renang, sebelum renang itu kita apa aja sih yang perlu kita tahu. Terus juga kalau seandainya kita mau berenang itu perlu nggak sih latihan fisik di darat, terus gaya apa aja seperti itu ya. Jadi itu nanti untuk segmen baru di Doseku 30. Jadi saya mohon dukungan teman-teman untuk selalu support channel ini dengan subscribe, dan juga tolong di komen di bawah apapun yang kalian mau. Nanti mungkin kalian mau request Bang Dori nanti bikin video A dong, video B dong, tulis aja di komen ya. Nanti saya akan balas sendiri, nanti saya akan bahas seperti itu ya. Cukup itu aja dulu informasi untuk channel selanjutnya atau segmen selanjutnya. Mudah-mudahan nanti channel ini terus berkembang. Mudah-mudahan kita juga saling berbagi, saling memberi manfaat ya. Salam Doseko 30, nikmati hidup dengan caramu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.